Kabar duka datang dari artis cantik Prilly Latukonsina. Sang kakek tercinta, HM Sidik Latukonsina, kemarin telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di kediamannya. Opa, begitu panggilan kesayangan Prilly, telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 75 tahun. Melalui media sosial pribadinya, Prilly mengabarkan berita duka. Tidak hanya itu, pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang tersebut juga membagikan potret kebersamaannya dengan opa tercintanya. Bahkan, Prilly turut mengiringi opa hingga ke pemakaman. HM Sidik Latukonsina di mata Prilly merupakan sosok yang sangat inspiratif, seorang pekerja keras dan sangat memperhatikan anak serta cucunya. Sementara Rizal Latukonsina yang merupakan ayah Prilly mengungkapkan jika putrinya adalah cucu pertama sekaligus cucu kesayangannya yang sangat dimanja oleh opanya. Lantas, seperti apakah perasaan Prilly yang kini telah ditinggal pergi opa tercintanya itu? Dia sih langsung nangis ya. Cuman emang kita ngasih taunya Prilly, oma itu kita kasih taunya pelan-pelan karena kan cewek kan, jadi kita banyak bridgingnya dulu lah, baru kita kasih tahu. Cuman ya pada akhirnya ya pecah juga. Dia juga habis sahur langsung kesini juga. Dekat sekali ya, karena Prilly itu kan cucu pertama, jadi beliau sayang sekali sama Prilly dan alhamdulillah memang kebanggaan lah Prilly itu. Kalau suka dibilang tuh harinya keluarga lagi. Dekat sekali ya. Beliau tuh memang sama keluarga tuh deket, terus perhatiannya luar biasa sama anak-anaknya, sama cucunya. Bahkan sama keluarga besar yang lain juga beliau tuh panutan di keluarga besar. Mungkin kondisinya saat kalau pengen kita pergi untuk selama ini. Ya pasti terpukul ya, karena panutan juga di keluarga. Prilly juga sangat mencintai opanya gitu. Opanya yang sering memberikan motivasi soal hidup pada dia. Selain pada dia, pada kita lah anak-anaknya gitu. Jelas terpukul sekali kan. Nangis lah pastinya. Karena cucu pertama kan dia kesayangannya. Dimanja. Kalau kedekatannya sih, opa tuh emang keep in touch terus sama kita ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri opa tuh sayang banget sama cucu-cucunya. Ya sesimpel mungkin bisa dibilang keluarga sampai saat ini ngumpul terus tuh sama opa. Jadi tiap minggu itu opa pasti ngumpulin, pasti ngadain acara buat kita nyanyi segala macam, ngumpulin. Terus apapun masalah sama hal yang mau kita lakuin pasti kita konsulnya ke opa. Karena menurut kita kan opa yang paling wise ya, yang paling bijaksana di keluarga, paling senior gitu. Jadi ya kita selalu konsul ke dia, ya kedekatannya kayak gitu ya, kayak opa kan orang hukum, saya juga kuliah hukum. Jadi ada tugas apa-apa nanyanya ke opa. Terus misalkan mau buat jurnal atau apa, ya pasti saya brainstormnya sama opa. Begitupun kakak, sama cucu-cucu yang lain juga. Jadi nangis ya, biasalah dia nangis sedih, dia kehilangan orang sosok yang dia banggakan, bekerja keras. Jadi apa yang opa lakuin dalam pekerjaan kan memang nurunnya sangat ke Prilly ya. Tadi kayak udah dibilang pun opa tuh sangat kerjanya keras banget. Itulah mungkin jadi panutan buat Prilly dalam bekerja. Saya sih kabarin mamahnya tuh jam 2 lewat saya kabarin mamahnya. Opa udah gak ada. Nah, saya bilang kalau kabarin Prilly, Pak Prilly langsung kesini. Karena memang kita pagi udah bawa opa kemarin. Ikut ke pemakaman juga? Ikut tadi. Kita berangkat jam 11 sampai sana kurang lebih jam 1 ya. 11 lewat sampai sana kurang lebih jam 1. San Diego ya. Semua sih tadi udah datang ya. Cuma kalau yang dari Ambon kan nggak bisa datang. Cuma diwakili oleh satu orang sih. Orang yang datang. Kita berdoa semoga Allah mengampuni segala kesalahannya dan menerima amal ibadahnya. Semua hal-hal yang diajarkan pada kita, anak-anaknya dan cucu-cucunya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat beliau karena kita laksanakan dengan baik.
HM Sidik Latukonsina menghembuskan nafas terakhirnya usai tak sadarkan diri selama 12 hari di rumah sakit. Penyakit komplikasi yang dideritanya menyebabkan ia berbaring lemah hingga akhirnya ajal menjemputnya. Bagi Prilly sendiri, opa tercintanya itu adalah sosok yang begitu dikaguminya. Menjadi sangat wajar jika Prilly begitu merasa kehilangan. Bahkan, sang ayah menuturkan Prilly begitu syok mendengar kabar kalau opanya telah berpulang. Itu awal sakitnya itu dari stroke. Stroke karena memang beliau punya gula darah. Itu kena stroke tahun 2020, 23 November 2020. Terus biasa udah stroke, terus ada jantung juga ya, terus paru-paru gitu, komplikasi lah. Terakhir yang lebih parah itu mungkin karena beliau tempo hari air panas ya kakinya, terus jadi lukanya jadi infeksi, sepsis, jadi udah menjalar ke seluruh tubuhnya gitu. Kebetulan yang ngobrol terakhir sama opa tuh sebelum masuk rumah sakit saya sama papa. Jadi waktu itu saya ngobrol di ruang tengah itu ya sore, di ruang TV dulu sore, yang ngobrol-ngobrol biasa aja, bercanda-bercanda. Terus saya kan mau ikut upacara adat Cakalele tahun depan. Terus opa juga ya sempat kita nangis-nangisan lah karena saya cucu pertama yang mau ikut Cakalele. Kan anak-anaknya pun baru papa saya doang ikut, adik-adiknya belum. Ya kita ngerencanain nanti kayak gini, kita berangkat kayak gini, terus pindah ke ruang tengah, kita bercanda-bercanda. Terus saya izin pulang, opa bilang hati-hati nak sama saya sama papa. Saya pulang sampai rumah ternyata opa udah masuk UGD. Habis itu sempat nggak sadarkan diri, terus nadinya sempat berhenti. Cuman dokter cepat nanganinnya. Tiba-tiba udah selesai dia koma, dan komanya selama 3 minggu. Beliau meninggal itu kurang lebih sekitar jam 1 lewat ya, 1:15 menit, tapi saya dikabarin tuh 1:30 dari rumah sakit bahwa beliau sudah nggak ada. Kami langsung urus di rumah sakit sih, harus bawa pulang ke sini ya, langsung dimakamkan di San Diego Hills. Kalau firasat sih udah ada ya ini, artinya karena beliau tuh sempat tidak sadarkan diri di ruang ICU itu selama 12 hari, terus itu pakai ventilator. Setelah 12 hari dari ruang ICU dikeluarkan ke ruang biasa ya, ruang biasa, tapi tetap beliau masih tidak sadarkan diri. Terus dokter bilang kayaknya beliau mungkin untuk tidak sadarkan dirinya dalam waktu yang lama. Rencananya kita mau pulangin hari ini ya, hari ini mau pulangin, tapi ya Allah berkehendak lain, ternyata beliau berpulang ke rahmatullah pada saat jam 1:15 lah dini hari. Kalau mendadak sih enggak ya, memang beliau kan sakit ya kan? Makanya pada saatnya beliau sakit juga ya kita sudah paling tidak mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak dikehendaki ya kita udah siap. Pastilah semua shock lah gitu, artinya kita kehilangan orang yang kita cintai ya selama-lamanya, pasti kaget. Cuman ya paling enggak kita udah mempersiapkan diri lah untuk bisa sabar kalau kita menghadapi hal seperti ini. Kemarin tanggal 3 April genap 75 tahun. 75 tahun. Kemarin beliau ulang tahun 75. Ya. Terakhir sih beliau bilang pertahankan iman kalian kan gitu ya. Beliau ngomong, terus jangan lupa kita harus merangkul keluarga dalam hidup gitu aja. Jangan sampai tercerai-berai gitu. Itu sih karena beliau kalau keluarga tuh luar biasa.